Baik, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan memulai perkuliahan. Silakan kamera dinyalakan. Sekali lagi, kita akan segera mulai perkuliahan. Bagi yang belum menyalakan kamera, mohon untuk segera menyalakan kamera. Baik, terima kasih. Nah, oke ya semuanya. Saya harapkan liburan Paskah kemarin itu bisa dinikmati dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, minggu depan kita sudah mulai. Minggu depan kita sudah mulai ujian tengah semester. Ya, jadi nanti ujian tengah semester itu bahannya sampai perkuliahan hari ini. Tapi nanti bentuk atau model soalnya itu adalah esai, ya, dan berupa suatu kasus gitu ya yang harus Anda kerjakan. Nanti akan saya berikan waktu setidaknya 24 jam untuk mengerjakan. Ya. Jadi soal akan saya unggah ke situs kuliah nanti ya, dan Anda saya berikan waktu setidaknya 24 jam untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, itu untuk, dan nanti tugasnya itu personal, artinya dalam kok tugas ujiannya itu personal, dalam artian begini. Jawaban kalian itu didasarkan pada kondisi yang kalian hadapi. Ya, kondisi kalian masing-masing pribadi. Ya. Sehingga saya harapkan tidak ada saling meniru. Diskusi boleh, tidak dilarang. Ya, tapi jawabannya saya harapkan adalah jawaban Anda masing-masing pribadi. Dan jika nanti ternyata ada yang melakukan kecurangan, ya, plagiarisme, jika saya menemukan 2 atau lebih tulisan yang saya anggap sama, maka semua tulisan yang sama itu saya gugurkan, ya, dapat nilai E semua. Saya nggak peduli siapa menulis siapa, ya, yang jelas kalau ada di situ sama ya saya gugurkan. Saya tidak tahu aturan di FTI ya, tapi kalau aturan di FBE, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, itu kalau ketahuan curang di ujian tengah semester, itu gugur satu mata kuliah ya yang bersangkutan. Tapi kalau curangnya itu ketahuan di ujian akhir semester, yang gugur mata kuliah yang bersangkutan, ditambah 2 mata kuliah lain dengan nilai minimal C. Jadi 3 mata kuliah. Saya nggak tahu apakah di FTI aturannya sama. Ya. Nah, kata kuncinya adalah ketahuan curang. Jadi kalau tidak ketahuan, ya itu rezeki Anda. Gitu ya. Baik, itu untuk ujian tengah semester. Oh ya, sebelum itu, bagi Anda atau jika Anda tahu ada teman-teman Anda yang saat ini berdomisili dan tinggal di NTT dan terdampak bencana, bisa minta tolong untuk lapor, ya, baik yang bersangkutan yang terdampak bencana sendiri ataupun Anda sebagai teman. Silakan dilaporkan kalau di kelas ini ya ke saya atau ke Pak Yohanes Priadi selaku Kaprodi. Saat ini universitas sedang mendata siapa saja mahasiswa Atmajaya yang terdampak oleh bencana di NTT. Dan nanti langkah paling
awal yang bisa dilakukan untuk membantu adalah dengan memberikan fleksibilitas, terutama nanti terkait dengan ujian tengah semester. Ya, karena ya ujian kita kan daring ya, online. Jadi kalau dan saya kemarin mendapat laporan dari beberapa mahasiswa saya di NTT, listrik sudah mati beberapa hari, koneksi seluler juga tidak stabil, ya, koneksi internet juga tidak ada. Jadi kalau ujian tengah semesternya itu daring, ya agak susah. Nah, maka kalau Anda tahu ada teman Anda yang di NTT di kelas ini, beritahukan saya, nanti akan ada kebijakan khusus untuk mereka. Sorry. Nah, kemudian nanti setelah ujian tengah semester akan ada satu tugas kelompok yang cukup besar, ya, di mana intinya, ya, saya detailnya nanti akan saya sampaikan setelah ujian tengah semester. Intinya itu adalah kalian sebagai satu kelompok harus membuat proposal, di mana proposal itu ditujukan untuk menarik investor menanamkan modal pada perusahaan Anda, perusahaan kelompok Anda. Jadi perusahaan kelompok Anda itu nanti akan mencoba untuk mengusulkan pembuatan, Anda punya ide satu produk digital, ya. Tentunya kalau disesuaikan dengan kompetensi Anda berupa satu aplikasi atau satu sistem, ya monggo saja, nanti silahkan dibahas dalam kelompok. Tapi sebagai kelompok, Anda kekurangan modal, ya dana lah gitu ya, untuk mewujudkan ide Anda tersebut, maka Anda mencari investor yang mau menanamkan modal. Nah, proposalnya itu. Jadi nanti dalam proposal tentunya harus ada produk apa yang akan Anda buat, kemudian tentunya ada perhitungan biaya, ya, dan ada target konsumennya siapa dan berapa harga jual dan sebagainya, ya. Dan tapi nanti detailnya nanti kita bicarakan setelah ujian tengah semester. Nah, sekarang tinggal siap-siap saja. Masing-masing anggota, masing-masing kelompok silakan nanti berdiskusi untuk menentukan kita akan buat apa, gitu ya. Terserah, ya. Yang penting produknya produk digital dan delivery-nya juga tentunya secara digital, ya. Oke, itu saja untuk pengumuman-pengumuman pada hari ini. Ada pertanyaankah tentang ujian tengah semester maupun tugas kelompok nanti setelah ujian tengah semester? Ada yang perlu diklarifikasi, ada yang belum jelas? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk yang proposal tadi itu ini, Pak. Proposalnya itu apa boleh kita meniru proposal yang kayak bentuknya dari yang sebelumnya gitu kan, Pak? Saya ada proposal gitu kayak pengajuan dana juga sih, Pak, yang apa yang dibilang Bapak. Iya, pengajuan dana untuk apa itu? Kayak kemarin itu ini, Pak, lebih ke kayak acara klub gitu, jadi eh, Oh, ada uangnya juga gitu kan, untuk Pak, dari sponsor ya, Rexir. untuk sponsor Iya, ya. Oke, ya sponsornya baik. kemarin tuh Honda, Pak. Oke, iya, 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 iya. Oke, baik. Ini Bisa. berbeda. Ini berbeda. Oh, beda ya, Pak. Beda. Kalau sponsor kegiatan, kalau proposal kegiatan untuk cari sponsor, ya sponsor itu calon calon pemberi dana itu memandang itu sebagai, oh ini minta sumbangan gitu ya. Jadi dananya tidak akan besar. Tapi kalau di sini, dan artinya kalau sponsor itu kan ngasih Anda uang, ya sudah, mereka anggap itu sebagai biaya hilang, gitu ya. Tapi kalau ini, itu meyakinkan penanam modal. Ibaratnya begini, modal itu adalah kalau seperti Anda pinjam ke bank, tetapi tidak perlu jaminan, dan tidak perlu mengembalikan sebetulnya. Meskipun nanti ada dikembalikan dalam bentuk lain. Jadi, Anda itu menawarkan sebagian dari perusahaan Anda kepada orang lain. Mereka mau tidak membeli. Jadi ini berbeda.
Ya. Kalau saya itu nyumbang untuk satu acara sebagai sponsor, saya menganggap uang itu akan hilang. Ya. Tapi kalau saya itu sebagai penanam modal, saya berharap uang saya itu nanti kembali dan saya mendapatkan keuntungan. Misalnya saya nanam 1 miliar pada perusahaan Anda, Mas Rido, ya. Saya harapkan nanti 1 miliar itu kembali dan saya dapat keuntungan. Misalnya 1 miliar ditambah keuntungan 100 juta misalnya, seperti itu. Itu, Mas Rido. Jadi beda. Ya. Lalu juga kalau sponsor itu seperti tadi, serahkan uang ya sudah, acaranya mau sukses, mau tidak, nggak peduli. Tapi kalau penanam modal, saya memberikan modal 1 miliar, harapannya kan sukses. Tapi juga ada risiko bahwa Anda tidak sukses, perusahaannya tidak sukses, uang saya 1 miliar hilang. Nah, beda kan? Jadi kalau sponsor itu memang ngasih duit ya sudah, mereka tidak berharap kembali. Tapi karena ini ada risiko uang saya itu hilang, maka kekuatan meyakinkan proposal usaha itu beda dengan kekuatan meyakinkan proposal sumbangan atau sponsorship acara. Itu Mas Rido. Ya, jadi meniru kok saya kira tidak tepat ya. Bukan masalah menirunya, tapi memang tujuannya berbeda sehingga tidak bisa menggunakan proposal kegiatan. Ini proposal usaha. Semoga jelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Masih adakah pertanyaan lain? Bagus ini pertanyaannya ya. Supaya jelas. Ya sudah, kalau tidak ada kita mungkin segera mulai saja materi kita hari ini ya untuk pertemuan terakhir paruh pertama kuliah kita sebelum masuk ke ujian tengah semester. Nah, saya share dulu materi kita hari ini itu adalah login. Nah, login itu apa? Jadi login itu sebenarnya adalah mengunci konsumen. Makanya lock gitu, in di dalam. Sorry. Login itu mengunci supaya konsumen tidak pindah ke pesaing atau ke produk lain, ya, atau tidak berhenti menggunakan atau membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Ada bermacam-macam strategi dan cara nanti bisa kita lihat. Ya, dan nah tentunya login ini juga harus dipertimbangkan produk kita apa, ya. Dan para pesaingnya bagaimana. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Ini contoh ya. Kalau ganti sepeda motor dari Honda PCX ke Yamaha NMAX, itu biasanya tidak banyak butuh penyesuaian. Kenapa? Karena ya itu mirip ya. Handle gasnya di kanan, remnya di mana, lampu sein kanan kiri sama, speedometernya juga kira-kira tidak banyak berbeda. Ya. Dan kalau kalian tidak bisa naik NMAX ya tidak bisa naik PCX, begitu sebaliknya. Jadi tidak jauh berbeda. Sama juga mungkin Anda mengendarai Avanza dan pindah ke Xenia, ya, atau pindah ke Rush, Terios, atau mungkin Expander, tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, lain kalau misalnya tiba-tiba Anda dari Avanza Xenia, kemudian ganti jadi supir bis, gitu ya, beda. Gitu. Tapi mari kita lihat ke produk yang lain. Ganti sistem operasi dan komputer tentunya, dari Windows ke Mac OS atau sebaliknya. Ini butuh banyak penyesuaian. Pertama kali saya menggunakan Macintosh itu tahun 2011. Ya. Saya tertarik melihat Macintosh, kok bagus ya. Saya kemudian ganti. Laptop saya lama itu saya ganti dengan MacBook Pro yang 13 inch. Di situ penyesuaiannya cukup banyak. Misalnya seperti klik kanan itu tidak dikenal di Mac OS. Meskipun kalau nekat ya bisa klik kanan. Gitu ya. Dan scrolling dan lain sebagainya. Bahkan Office-nya pun berbeda. Itu sama-sama Microsoft Office. Ya. Kemudian ketika saya mulai berkarir sebagai data science, itu kelihatan bahwa Microsoft Excel di Mac itu tidak sebagus, tidak selengkap, dan tidak sestabil Microsoft Excel di Windows. Itu yang kemudian menyebabkan saya berpindah ke Windows lagi sekarang. Ya, saya mulai balik lagi ke Windows itu tahun 2018. Jadi
tahun saya di macOS, ya. Saya pakai MacBook Pro 13 inci, kemudian ganti MacBook Pro 15 inci, dan setelah itu saya berhenti. Dah, cukup. Banyak aplikasi atau software yang saya biasa gunakan ternyata tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak ada versi macOS-nya. Contohnya apa? Microsoft Project, Microsoft Access, Microsoft Visio, itu baru Microsoft ya. Belum lagi yang lain-lain. Itu menyusahkan karena kebanyakan klien saya itu pakainya Project, Visio, Access gitu ya. Jadi saya agak susah di situ. Nah, mengganti produk merek atau layanan dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu butuh waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Ini yang sering disebut sebagai switching cost. Oke, ya. Saya mau tanya dulu sekarang. Mari kita berinteraksi, gitu ya. Oke. Coba Mbak Arinisa Pasca Pakpahan. Ada toh? Mbak Arinisa mana ini? Oke, Mbak Arinisa. Anda punya rekening bank ya? Ada, Pak. Oke. Ada berapa rekening? Ada berapa bank yang Anda jadi nasabah? 2, Pak. 2. Mandiri Oke. sama BNI. Enggak usah disebutkan mereknya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Baik, ada 2 bank ya. Mana yang pertama kali Anda pakai? Yang Anda miliki, sorry. Sebutkan, Pak. Ya, ini terpaksa juga. Anda sudah nyebut ya, saya terpaksa. Mandiri, Pak. Oke, Mandiri. Sejak kapan Anda pakai jadi nasabah Bank Mandiri? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Kalau BCA? BNI 1 tahun apa? lalu. Tadi Mandiri Iya. Dan BNI ya? Oh, sorry. Iya. Saya kira BNI. Oke. Lah, 1 tahun lalu. Kenapa kok kemudian punya rekening BNI? Karena alasannya karena orang tua sih, Pak. Pindah lokasi apa namanya itu kalau dibilang pindah gaji ya, tempat gaji. Jadi biar sama jadi ganti. Oke. Lalu kenapa yang Mandiri tidak ditutup? Karena mungkin mana tahu perlu, Pak, suatu saat gitu. Oke. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Meskipun Mbak Arinisa ini sudah orang tuanya sudah pindah BNI, yang Mandiri tetap dibuka. Karena siapa tahu perlu. Nah, siapa tahu perlu itu adalah salah satu switching cost. Ya. Oke, coba saya tanya yang lain ya. Mas Titus Primandaru. Hadir, Pak. Oke, Mas Titus, punya berapa nomor HP? Kalau saya pribadi 1, Pak. Oh, pribadi memang ada yang dinas? Oh, enggak, maksudnya kalau saya 1. Oke, 1. Sudah berapa lama nomor itu Anda miliki? Kalau tidak salah 5 tahun, Pak. 5 tahun. Tidak pengen ganti ke operator lain? Tidak, Pak, karena saya sudah nyaman atau terbiasa dengan yang saya miliki sekarang ini, Pak. Oke. Apakah itu yang paling murah? Kalau paling murah tidak sih, Pak. Tapi provider yang saya miliki ini sinyalnya tidak pernah jelek, Pak. Jadi saya suka memakai. Terima kasih, Mas Titus. Nah, ini juga contoh. Mas Titus ini tidak mau pindah ke operator lain, meskipun ada yang lebih murah. Kenapa? Sinyalnya jelek. Sinyalnya operator yang murah itu jelek, gitu kan? Jadi kalau Mas Titus dipindah ke operator yang lebih murah, secara biaya ya, tapi karena sinyalnya jelek malah jadi mahal. Kenapa? Uang yang sudah dibayarkan untuk pulsa itu menjadi tidak bisa digunakan, ya, terbuang percuma, begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai switching cost. Jadi kalau mau pindah operator, pindah bank, kok kayaknya tidak menguntungkan.
Ya, ini bisa benar-benar tidak menguntungkan, tapi bisa juga karena memang hanya alasan sentimental ya bisa. Sebagai contoh saya, dari saya SD sampai kemudian saya kuliah bahkan bekerja, ya, saya itu punya satu rekening bank, yaitu BRI. Nah, alasannya sederhana. Bapak saya itu karyawan BRI. Ya. Jadi kalau saya tidak buka rekening BRI, wah, loyalitas terhadap keluarga dipertanyakan. Gitu kan. Dulu dari zaman saya SD sampai kuliah pun, aksesoris saya itu banyak BRI, jaket BRI, kaos BRI, tas BRI gitu ya, sampai helm pun ada stiker BRI. Ya, karena memang BRI ini yang karena bapak saya bekerja di BRI itu saya bisa sampai lulus S1 di Atmajaya, ya, dibiayai oleh hasil kerja bapak saya di BRI. Dan setelah itu saya pindah ke Lipo, Bank Lipo. Dan tetap setia dengan Bank Lipo sampai sekarang. Bank Lipo sudah berganti nama menjadi CIMB Niaga. Bukan apa-apa. Alasan saya sama seperti orang tua Mbak Arinisa tadi, yaitu gaji Atmajaya itu ditransfernya melalui dulu Lipo, sekarang Niaga. Saya pernah dulu minta untuk itu dipindah ke BRI, tapi tidak boleh katanya. Ya sudah. Karena alasan itu, maka kesetiaan saya pada BRI saya putus. Dan sampai sekarang saya hanya punya rekening Niaga yang aktif ya, Niaga dan BPD. Gitu. BPD itu karena sertifikasi dosen. Nah, kalau saya pindah, saya tutup yang Niaga dan saya pindah ke bank lain, switching cost-nya adalah apa? Gaji saya nggak bisa ditransfer. Gitu ya. Saya nggak tahu kenapa Atmajaya kok begitu rigid gitu ya. Istri saya itu bekerja di perusahaan multinasional dan bebas mau pilih bank apa saja untuk gajinya ditransfer gitu ya. Oke. Baik, itulah switching cost ya. Nah, mari kita kembali ke slide. Kelihatan ya slide-nya? Halo? Apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, oke. Kelihatan. Baik, terima kasih. Nah, switching cost ini semakin besar atau biaya pindah ini semakin besar menyebabkan pelanggan itu tidak mau berganti ke produk pesaing atau perusahaan lain. Semakin besar. Ya. Dan besarnya switching cost ini bermacam-macam penyebabnya. Coba sekarang saya tanya. Ya, Bu, ya nggak usah dijawab, tapi bayangkan. Listrik. Gitu ya. Selama saya itu langganan PLN, sudah sering sekali PLN itu tiba-tiba mati. Kadang terjadwal, kadang tidak terjadwal. Ya. Dan itu menyebalkan. Lalu juga tegangan listrik itu sering sekali tidak stabil, naik turun gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada spike atau lonjakan. Saya tahunya kalau ada spike itu adalah karena di rumah saya pasang UPS. Ya. Jadi kalau tiba-tiba UPS-nya berbunyi, wah itu mesti spike. Nah, dibandingkan dulu ketika saya sekolah di Australia, yang namanya listrik itu, saya mengalami mati listrik itu hanya 2 kali. Itu pun satu karena badai, sehingga tiang listriknya roboh, gitu ya, tertimpa pohon. Otomatis kalau itu listriknya mati. Itu pun hanya 4 menit mati. Kemudian juga pernah mati, tapi bukan di rumah, di kampus itu listriknya dimatikan karena apa? Ada perbaikan pada gardu induk. Jadi kampus saya itu punya gardu induk sendiri. Nah itu ada perbaikan di situ sehingga listrik satu kampus dimatikan. Dan karena listrik dimatikan semua disuruh pulang, gitu ya. Oke. Itu pengumuman mematikan listrik untuk perbaikan gardu itu seminggu sebelumnya. Jadi sudah siap-siap. Nah, intinya saya tidak puas pada PLN. Tapi apa bisa saya pindah ke penyedia listrik yang lain? Tidak bisa. Switching cost-nya besar sekali. Ya. Saya bisa beli genset, tapi genset itu belum tentu stabil PLN. Saya bisa ganti solar panel gitu ya, pakai tenaga surya, tapi juga tenaga surya kalau berhari-hari mendung ya percuma.
Jadi switching cost-nya besar karena tidak ada pesaing, gitu ya, tidak ada yang lain. Nah, tapi kalau switching cost kecil, Anda bisa bebas berpindah-pindah. Nah, contoh yang lain misalnya nomor seluler ya. Tadi Mas Titus kan mengatakan ya, dia puas dengan itu. Salah satu switching cost menyebabkan switching cost di Indonesia itu untuk berpindah-pindah telepon seluler itu mahal, itu adalah karena nomor. Ya. Anda ganti operator, otomatis nomornya ganti. Karena nomor itu melekat pada operator. Di Amerika Serikat, nomor itu melekat pada pelanggan. Ya. Jadi kalau saya punya nomor sekarang, kemudian saya memutuskan di Amerika Serikat ya, kemudian saya memutuskan pindah ke operator lain, nomor itu bisa saya bawa, saya bisa pindah ke operator. Nah kalau itu terjadi di Indonesia, luar biasa. Itu istilahnya namanya number portability. Jadi nomornya bisa pindah-pindah operator, dibawa oleh pelanggan. Kalau itu dan dulu zaman Pak SBY, ya, zaman Menteri Kominfo-nya Pak Tifatul Sembiring, itu Pak Tifatul sempat melontarkan ide adanya number portability. Jadi supaya operator tidak bisa mengikat pelanggan. Jadi pelanggan bawa nomor itu mau pindah-pindah. Nah, kalau itu dulu jadi ya aturan number portability itu dijadikan aturan, wah Anda bisa pagi hari pakai Telkomsel, siang Indosat, malam XL dan seterusnya. Nomornya ikut terus. Atau minggu ini Telkomsel, minggu depan yang promo XL yang Anda ganti XL, minggu depannya lagi ganti Indosat, ya bisa. Ya, itu. Jadi switching cost itu kadang bisa memang disebabkan oleh produknya yang bagus, kadang bisa disebabkan tidak adanya pesaing, kadang juga bisa disebabkan oleh adanya regulasi. Nah, bagi produsen, switching cost besar itu disebut sebagai lock-in, mengunci konsumen. Nah, kita lihat sekarang, switching cost itu adalah total biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk ganti ke merek, produk, atau layanan lain. Ya. Nih, saya ganti. Dulu, kalau langganan internet, itu sebagai username-nya dapat email. Ya, dan hanya pelanggan yang bisa mengakses email tersebut. Misalnya dulu saya pernah langganan Wasantara, itu dulu kantor pos ya. Maka alamat email saya samiaji@wasantara.net.id. Dan saya ganti ke Satnet, saya jadi samiaji@sat.net.id. Ganti lagi. Ya. Sehingga kalau ganti ISP itu nanti alamat emailnya ganti, padahal alamat email itu ya sudah sering digunakan untuk berkomunikasi. Tapi sekarang semenjak banyak layanan email gratis, Gmail, Yahoo Mail, Office 365 dan lain sebagainya, ya, ganti ISP itu gampang. Ya. Saya di rumah pakai Telkom, ya. Nanti di jalan pakai XL, ya bisa. Ya. Tanpa harus ganti email saya tetap. Ya. Nah, produsen itu berusaha untuk memperbesar switching cost bagi pelanggannya untuk mencegah mereka pindah ke pesaing, itu lock-in tadi. Ya. Oke. Nah, ini contoh dilema tidak perlu didiskusikan, tapi contoh dilema. Ya. Operator A harga paling mahal tapi jaringan luas dan koneksi bagus. B harga lebih murah tapi jaringan tidak luas, koneksi internet bagus. C harga paling murah tapi jaringan paling tidak luas dan koneksi paling tidak bagus. Mau pilih yang mana? Ya. Kadang ini ya sangat tergantung pada lokasi. Sebenarnya mungkin Mas Titus tadi ya, karena Mas Titus itu mungkin berada di sebagian besar waktunya dihabiskan pada satu lokasi dan kebetulan di lokasi itu operatornya itu bagus ya di situ. Ya. Maka dia memilih setia pada operator. Tapi kalau berpindah-pindah, Anda sering bepergian, nah, istri saya itu sering bepergian, maka dia tidak suka operator yang B dan C. Ya, karena dia paling suka A, paling mahal padahal. Dan untungnya dibayar di kantor. Gitu. Oke. Nah, bagaimana cara kita sebagai produsen memperbesar switching cost? Satu, meraih jumlah konsumen besar. Ya. Dengan cara iklan, harganya yang bersaing, pengembangan produk-produk baru. Ya. Dengan konsumen yang banyak, switching cost-nya bisa diperbesar karena ganti, nanti layanannya nggak banyak, gitu ya. Contohnya adalah bank yang jumlah nasabahnya tidak banyak, itu biasanya satu kantor cabangnya tidak banyak,
Ya, tapi kalau sekarang kantor cabang mungkin tidak relevan. 2, ATM-nya tidak banyak. Nah, ini jadi masalah. 3, ATM bisa digantikan sih. 3, tidak banyak toko atau pengusaha yang menerima pembayaran dengan kartu atau rekening dari bank kita. Ya, kalau bank kita nasabahnya tidak banyak. Nah, nasabah banyak itu adalah jumlah konsumen. Pengembangan produknya juga bisa beragam karena kita punya banyak pelanggan. Ya, coba lihat di Indonesia ini, bank mana misalnya ya yang punya kartu untuk pembayaran elektronik, e-tol misalnya. Kan tidak banyak. BCA, BRI, Mandiri. Ya. Saya belum pernah lihat kartu niaga digunakan untuk bayar tol. Saya belum pernah lihat kartu Bank Permata digunakan untuk bayar tol. Bahkan mungkin BNI. BNI pun tidak saja. Hanya BCA, Mandiri, dan BRI. Ini 3 besar bank di Indonesia. Ya. Kenapa? Ya karena nasabah mereka banyak. Gitu ya. Dan kalau nasabah banyak itu kerjasama juga lebih enak. Gitu ya. Itu. Jadi kalau di gabung mic-nya. Oke, terima kasih. Nah, ini ya. Contoh lain yang meraih konsumen banyak dan bisa menang bersaing, Grab dan Gojek. Gojek dan Grab itu kan yang pertama kali masuk di Indonesia untuk ojek online. Dampaknya, bukan namanya, model dari ojek online itu sebetulnya adaptasi dari model taksi online-nya Uber. Ya. Nah, tapi karena Uber itu terlambat masuk ke Indonesia, ya kalah dengan apa namanya Gojek dan Grab, sehingga Uber menyerah. Gitu ya. Padahal kalau dilihat dari nilai perusahaannya dan jangkauannya, Uber jauh lebih menang daripada Gojek dan Grab. Tapi khusus di Indonesia, Uber kalah. Karena apa? Konsumennya kalah banyak. Ya. Kalau Anda menjadi driver, gitu ya, tentunya pilih yang armada, yang menangan, gitu ya. Kalau nggak menangan itu apa? Oke, kita lihat jenis-jenis login yang bisa diterapkan. Ya. Ini jenis-jenis login ini saya pakai yang bisa Anda lakukan. Ya. Kalau seperti PLN itu kan monopoli berdasarkan aturan pemerintah ya. Jadi Anda tidak bisa kalau mengharapkan pemerintah membantu Anda sebagai pengusaha melakukan monopoli. Monopoli itu pada dasarnya tidak boleh dilakukan. Tapi untuk komoditas strategis itu Undang-Undang Dasar kita memperbolehkan monopoli dilakukan ya oleh negara. Oke, 1, pakai kontrak. Nah, seperti kalau Anda nyewa rumah, kos itu kan pakai kontrak sebetulnya. Ya. Kalau kontrak itu dihentikan di tengah jalan, maka akan ada denda yang cukup besar. Bisa denda, ya, bisa juga sisa nilai kontraknya tidak dikembalikan. Jadi misalnya Anda kontrak rumah setahun 100 juta. Baru Anda pakai satu bulan, Anda lalu nggak jadi pindah gitu. Nah, bisa Anda didenda misalnya, denda saja dengan 6 bulan kontrak, ya. Atau bisa yang 100 juta sudah dibayarkan tidak dikembalikan. Nah, ini mencegah pelanggan untuk pindah meskipun mereka tidak puas, gitu ya. Kemudian daya tahan produk, semakin awet produk, semakin besar switching cost-nya. Orang tua saya itu dulu, ketika saya kuliah semester 2, mereka membeli satu mesin cuci, dan mesin cucinya ini sampai tahun berapa ya? Sebelum ibu saya meninggal tahun 2015, sudah 21 tahun, ya, itu masih bisa digunakan. Nah, tapi kemudian ya dia rusak dan suku cadangnya sudah tidak, pabriknya sudah tutup, ya.
tidak ada lagi, sehingga suku cadangnya tidak ada, tidak bisa diperbaiki. Maka kemudian almarhum ibu saya waktu itu ganti mesin cuci. Tapi bayangkan, 21 tahun mesin cuci. Ya. Dan itu awet sekali, sehingga pada waktu itu pun sebelum rusak dan ketika ya masih mulai rusak-rusak, lalu spare partnya atau suku cadangnya masih ada, masih bisa diservis, ibu saya tidak mau ganti. Pernah saya tawari, ya, mau ganti bahwa mesin cucinya itu sudah lebih dari 15 tahun ya waktu itu. Enggak, itu aja gitu kan. Nah ini, karena awet, pelanggan enggan untuk berganti ke yang lain. Tentunya ini juga tidak bisa untuk semua jenis produk ya. Kalau misalnya baju yang fashion gitu, mungkin ya kalau sudah 20 tahun ya nggak akan dipakai gitu kan. Atau makanan juga tidak gitu ya. Apakah ada yang mau mie instan yang usianya 20 tahun? Kan tidak ada gitu ya. Oke. Daya tahan ini juga termasuk kompatibilitas terhadap teknologi baru. Nah, di sini Apple itu menangan. Kalau Anda lihat, ya, iOS misalnya. iOS itu masih bisa diinstal pada gawai yang keluar 7 tahun yang lalu misalnya. Sedangkan kalau Android mungkin sudah tidak. Ya. Android itu yang kalau dari Google dan Samsung misalnya mereka hanya akan menjamin gawai mereka itu dapat Android versi terbaru untuk 3 tahun. Tapi kalau Microsoft iOS lain, mereka bisa sampai 7 tahun lebih. Ya. Pelatihan khusus misalnya Microsoft Windows dan Office. Ya. Kenapa kok Windows dan Office ini begitu apa istilahnya begitu merajai ya karena itu ada support dari Microsoft itu. Ya. Nah, maka banyak yang kemudian tidak berpindah. Ya. Jumlah informasi yang didapatkan. Ya. Kalau ini contohnya agak lama ya. Koran. Ya, dulu kenapa kok langganan ayah mertua saya almarhum itu langganannya Kompas. Dia senang Kompas kenapa? Oh, beritanya padat. Tapi pernah coba saya langgankan Tribun tidak suka. Kenapa? Karena Tribun itu iklannya banyak. Jadi jumlah informasi tidak. Meskipun harga langganan Kompas lebih mahal. Pemasok khusus, ya. Nah, ini seperti PLN itu kan nggak bisa digantikan, ya. Lalu biaya mencari pengganti dan program loyalitas. Nah, ini program loyalitas. Misalnya kalau Anda ke salah satu minimarket pasti ditanya ada kartu anggotanya atau tidak, gitu kan. Karena kalau ada kartu anggota itu nanti dapat fasilitas khusus. Ya. Oke. Login ini tidak hanya ditujukan untuk konsumen, tapi juga untuk pemasok. Ya, terutama untuk barang-barang yang pasokannya itu harus stabil. Ya. Oke, coba sekarang kita diskusi lagi ya. Coba saya tanya dulu. Mas Bonaventura Wiandono, ada nggak ini? Mas Bonaventura Wiandono? Ada ini, mana ini yang bersangkutan? Mas Bonaventura Wiandono Agung Adi Nugroho. Halo? Mas Bonaventura? Waduh. Oke, ya. Nah, sudah. Oke, Mas. Bisa di-unmute itu mic-nya? Pernah ke resepsi? Pernah, Pak. Oke. Nah, kalau resepsi itu Anda sering lihat nggak minuman ringan yang disajikan mereknya apa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Nggak ada merek. Ada itu kalau dituang oleh petugas cateringnya itu loh. Nggak lihat. Mungkin misalnya soda-soda, Pak, kayak ada misalnya ada Fanta gitu.
Betul sekali. Terima kasih. Iya, Pak. Tahu nggak, pengusaha catering itu rata-rata Pak, kalau untuk kenapa? gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa, udah cukup. Jawaban Anda bagus, ya, sudah cukup. Terima kasih. Jadi kalau pengusaha catering itu kalau Anda perhatikan, ini boleh ditanyakan. Saya punya beberapa teman yang pengusaha catering yang sering melayani rapat, resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Pilihan mereka itu adalah produknya Coca-Cola. Saya belum pernah melihat ada Big Cola misalnya atau Pepsi, gitu ya. Kenapa? Karena yang bisa menyediakan pasokan dalam jumlah besar itu adalah Coca-Cola. Kalau Anda datang ke supermarket, minimarket, ya, lihatlah ke bagian minuman bersoda. Coba lihat, hitung ya, minuman soda yang jumlah dan ragamnya paling banyak apa? Pasti produknya Coca-Cola. Kenapa? Coca-Cola itu pabriknya besar. Di Jawa saja itu ada 3 pabrik. Di Cikarang kalau saya nggak salah, Bawen, dan di Sidoarjo. Yang di Bawen itu jadi satu dengan pusat distribusi gudang. Dan itu pusat distribusinya terbesar di Asia Pasifik. Yang Bawen ya. Jadi bayangkan, ya, berapapun yang diminta pengusaha catering bisa dipenuhi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Pepsi misalnya, atau Big Cola. Ya. Maka Pepsi sekarang nyerah, ya, angkat kaki dari Indonesia. Nah, kenapa? Nah, ini tadi. Nah, jadi pasokan itu untuk pengusaha catering yang stabil adalah Coca-Cola, kan itu ya. Oke, misalnya ya, yang lain, misalnya software khusus untuk mainframe IBM. Kalau di perusahaan-perusahaan rokok itu pasokan cengkeh dan tembakau. Nah, yang sedang belakangan ini sedang ngetren dan banyak ya, misalnya untuk kopi. Beberapa pengusaha kopi itu datang langsung ke petani dan mereka memilih sendiri biji kopi yang mana yang akan dibeli, dan mereka juga mengawasi proses pasca panen kopi. Kalau Anda pernah minum kopi yang biji atau yang serbuk ya, bukan kopi instan, kemudian Anda merasa kok perutnya tidak enak, ya, itu berarti kualitas biji kopinya tidak baik. Kopi yang baik, yang hasil dari panen yang baik, kemudian pengolahannya baik, itu tidak menyebabkan perut menjadi sakit atau perih atau kembung. Kalau iya, itu berarti kopi. Saya pernah membeli satu kopi itu dari satu perkebunan kopi terkenal. Begitu diminum sedikit aja langsung asam lambung saya naik dan saya kumat migrain saya. Gitu. Padahal itu saya minum setelah saya makan. Jadi mestinya asam lambung tidak bermasalah. Dan ternyata bukan ini, beberapa teman yang pernah mengkonsumsi kopi tersebut juga mengeluhkan hal yang sama. Berarti, padahal ini ya, kalau ini saya minum kopi sekarang ini kopi saya belum sarapan, perut saya masih kosong dari tadi. Saya minum kopi ini nggak masalah, padahal cukup kental. Ya. Kenapa? Ini dari biji yang baik. Nah, seperti kopi ini juga adalah contoh login pemasok. Ya, kontrak saja pemasoknya. Pokoknya berapapun saya beli, harganya sekian. Gitu kan. Nah, dulu yang saya pernah punya pengalaman itu, kalau untuk pengembangan aplikasi mobile adalah BlackBerry. Kalau sekarang Anda mengembangkan aplikasi untuk iOS ataupun untuk Android, paling-paling yang perlu Anda lakukan apa toh? Mendaftarkan aplikasi Anda itu ke App Store atau Play Store. Dan itu hanya bayar berapalah gitu ya. Kemarin beberapa sudah menghitung untuk itu. Tapi zaman saya dulu BlackBerry, wah, tidak hanya itu. Saya harus menjadi anggota dari BlackBerry Alliance. Dan kemudian, karena BlackBerry itu dulu pakai jaringan khusus ya, namanya Black Internet Service, BIS. Itu tidak semua operator punya BIS. Ya, jadi mereka harus, operator telkom seluler itu harus install server khusus. Dan supaya bisa menggunakan
BlackBerry Internet Service ini, aplikasi saya harus dapat kode khusus. Nah, kodenya ini bayar. Ya. Itu pun kodenya dibagi dua, belahan utara dan selatan. Ya. Satu belahan itu tarifnya $5.000 per tahun. Jadi kalau dua belahan ya $10.000 per tahun. Itu hanya untuk dapat kode khusus akses ke BlackBerry Internet Service. Ya. Bayangkan gitu. Ya. Oke. Lalu kalau perusahaan ingin mengembangkan aplikasi untuk BlackBerry, mereka harus beli BlackBerry Enterprise Server. Server yang ini diinstal di perusahaan masing-masing. Jadi ribet seperti itu. Operator telepon seluler yang menyelenggarakan koneksi BlackBerry, mereka harus langganan koneksi data khusus ke server BlackBerry di Kanada. Ya. Jadi kalau misalnya kirim chat BlackBerry Messenger dulu itu ya dari handset saya itu ke operator ke Kanada dulu, lalu dari Kanada ke operator yang istri saya misalnya, dari operator saya baru ke handset istri saya. Jadi keliling Kanada dulu. Nah, kalau sekarang Anda misalnya kirim SMS gitu kan hanya tinggal dari handset Anda ke handset yang dituju gitu ya, tidak perlu lewat Kanada. Nah, jadi ini siklus login ya. Pilih merek, dicoba kan. Anda sebagai pribadi ya Anda coba, wah kok bagus. Anda suka, Anda pertahankan, terjadilah login. Tapi kalau login ini nanti sudah melemah, Anda kok nggak puas lagi, ganti merek yang lain, coba dulu, kalau cocok pertahankan dan terjadi login. Begitu seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sebagai pembeli situasi login ini? Gitu. Gampang. Kalau ketika Anda sedang negosiasi dengan penjual, dan Anda melihat bahwa login-nya itu cukup besar, ya, switching cost-nya besar, Anda coba minimalkan. Caranya bagaimana? Harga belinya diturunkan pada level yang wajar. Saya tidak mengatakan semurah-murahnya, kalau semurah-murahnya itu tidak masuk akal. Masuk beli Mercedes kok semurah-murahnya ya dapat Rp10.000 kan nggak mungkin ya. Oke, tapi harga yang wajar. Jangan terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. Sebagai contoh ya, dulu ya saya tidak mengatakan mobil lah ya. Kenapa mobil Jepang itu lebih mahal daripada mobil Korea misalnya? Nah, karena ini yang saya pelajari dari tukang taksi. Kalau mobil Jepang itu Anda beli itu selama 1 tahun pertama cukup yang dilakukan adalah servis rutin dan ganti oli sesuai jadwal yang ada di buku. Dan itu sudah terbukti dilakukan istri saya. Istri saya punya mobil Jepang, gitu ya. Istri saya itu punya mobil itu belum sampai 3 tahun, tapi kilometernya sudah hampir 90.000 sekarang. Padahal yang wajar itu kalau pemakaian biasa ya normal itu hanya 60.000 harusnya. Tapi istri saya sudah hampir 90.000, lebih banyak. Kenapa ya dipakai keliling? Karena istri saya tenaga penjualan. Dan nggak pernah ada masalah sampai sekarang. Ya. Ganti oli rutin, servis rutin sesuai jadwal. Mobil Korea itu lain. Ada satu taksi itu yang dulu pakai mobil Korea lalu ganti mobil Jepang. Saya tanya pada sopirnya, kok sekarang ganti mobil Jepang Pak? Gitu kan. Sopirnya, iya Pak, kalau mobil Jepang ini selama setahun pertama asal rutin servis sesuai jadwal nggak ada masalah. Mobil Korea itu 3 bulan saja sudah harus ganti spare part. Dia mengatakan rusak spare part, nggak kuat untuk jadi taksi. Nah ini, ya. Jadi kita tahu. Besok kalau ganti mobil itu seperti ini, maka ya cobalah yang lebih harganya bisa diturunkan, ya. Jadi menawar, ya. Kita gunakan internet itu untuk mencari informasi, misalnya biaya servisnya berapa, biaya spare part-nya berapa, ketersediaan spare part bagaimana, ya. Itulah mengapa mobil-mobil yang populer itu second-nya diminati, karena apa? Tempat servisnya banyak, KW-nya untuk spare part-nya juga banyak, sehingga biaya untuk mengoperasikan mobil tersebut menjadi lebih murah. Ya. Meminta harga yang awal lebih murah dengan potensi akan membeli ulang di masa depan. Wah, langganan wes gitu misalnya ya. Tapi harus hati-hati, langganan ini tidak bisa untuk segala macam produk. Kalau warung boleh ya, awal buka warung kasih diskon sehingga nanti makanan ini enak kembali lagi. Fashion juga begitu bisa ya. Kira-kira ada nggak kalau yang penjual atau barang yang harga
tidak bisa menggunakan strategi ini, memberikan harga awal yang lebih murah dengan potensi membeli ulang di masa depan. Kira-kira ada nggak barang yang tidak cocok dengan strategi ini? Coba saya tanya, Mbak Brigita Denalin, ada ini? Ya, Pak. Oke, Mbak Brigita, kira-kira kalau barang apa yang tidak bisa pakai strategi ini? Udah tak kasih murah deh supaya jadi langganan gitu. Ada nggak? Mungkin jajanan. Oh, jajanan. Ya kalau pengennya kalau jajanan itu ya dikasih harga murah awal ya, nanti seneng lalu balik lagi jadi langganan di masa depan. Ini malah kalau tadi contoh saya kan malah makanan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah menjawab. Mas Laurentius Ronaldo Satria Yuda. Mas Laurentius. Ada nggak? Iya, Pak. Barang yang tidak cocok dengan strategi ini tadi. Barang yang tidak cocok. Atau misalnya beli 2 tak kasih bonus 1 misalnya. Apa ya? Atau ya sekarang tak murahi supaya besok jadi langganan gitu. Kira-kira ada nggak barang yang tidak cocok dengan strategi itu? Mungkin ya kayak promo diskon gitu, Pak. Nah ya barangnya apa yang tidak cocok? Yang tidak cocok. Ya saya tahu kalau promo dan diskon itu kan gunanya untuk menarik pelanggan baru gitu ya. Alat tulis paling, Pak. Wah kalau alat tulis ya sama no. Saya dapat murah nanti besok saya beli lagi. Gitu. Oke. Tapi terima kasih sudah menjawab. Oke. Tidak ada. Oke. Ya, tidak ada yang menduga ya. Baik. Tidak ada yang. Oke. Strategi ini tidak cocok untuk barang apa saja. Ada beberapa barang yang ada di benak saya, tapi yang nomor 1 adalah peti mati. Kalau Anda jualan peti mati, lalu ada yang beli, ya udah tak murahi supaya besok jadi langganan, ya, bisa dipukuli orang sekampung Anda ya, mengharapkan orang lain mati kan gitu berarti, ya nggak? Nah, ya ini sekedar intermezzo saja. Tapi begini, poin saya adalah ini kalau di kuliah ini saya menampilkan strategi dan lain sebagainya, itu tidak mesti cocok untuk semua jenis barang. Ya. Tapi untuk minta harga awal lebih murah dengan potensi membeli ulang di masa depan ini cocok. Misalnya untuk software bisa juga. Ya. Seperti sekarang Anda itu sudah diracuni oleh Microsoft dengan diberi fasilitas software Microsoft gratis selama Anda jadi mahasiswa di Atmajaya. Nanti kalau Anda lepas dari Atmajaya, kira-kira pakai software apa? Ya kemungkinan besar akan pakai Office lah. Ya kalau Anda mungkin karena Anda prodi sistem informasi nggak apa-apa. Anda mungkin akan bisa belajar aplikasi lain. Tapi kalau yang tidak terampil komputer, seperti mahasiswa dari FISIP misalnya, atau dari ekonomi, gitu ya, dari hukum, ya mereka akan terbiasa dengan yang sudah sering dijumpai, yaitu apa? Office, gitu ya, Microsoft. Nah, lalu login bagi penjual apa strateginya? 1, investasi pada konsumen seperti Gojek. Gojek kan mengumpulkan konsumen sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian ketika dia menawarkan kerjasama bisnis dengan perusahaan lain, misalnya, Mbok, kamu terima menjadi partner GoFood misalnya, gitu ya. Ngapain saya mau jadi partner GoFood? Wah ini loh pelanggannya banyak, yang sering pesan GoFood sekian banyak, gitu kan. Dan sekali pesan mereka bisa menghabiskan sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Nah, orang tertarik untuk menjadi partner GoFood. Demikian juga dengan Grab itu sekarang ya di banyak sekolah-sekolah mereka kerjasama. Ada Grab Point, gitu kan, di mana kalau pulang sekolah siswa itu bisa pesan Grab. Di situ ada terminalnya, ada gadgetnya, bisa pesan Grab untuk pulang. Ya. Kapan itu saya lewat, ya sudah lama ya, ketika belum pandemi, lewat SMA Stella Duce 1 Yogyakarta itu, zaman dulu yang bergerombol kalau menjelang pulang itu adalah cowok-cowok SMA. Gitu. Saya nggak tahu, katanya dari Debrito. Gitu. Tapi sekarang ya bergerombol itu kebanyakan adalah orang-orang berjaket hijau. Ya, jadi dikalahkan. Gitu.
Jadi menahan supaya konsumen tidak percaya. Dan menghargai loyalitas konsumen. Seperti kalau Anda lihat di Tokopedia itu ada keanggotaan gitu ya. Oh, kalau keanggotaan Gold dapat fasilitasnya ongkir berapa kali. Kalau Platinum gratis ongkir berapa kali dan seterusnya. Atau seperti Garuda Indonesia itu ada GFF ya. Dulu saya pernah mengalami karena sering bepergian dengan Garuda ya dalam pekerjaan saya sebagai konsultan. Itu keanggotaan saya dari tadinya biasa Blue itu naik ke Gold dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dan kalau Gold itu enaknya apa? Masuk lounge gratis. Ya, jadi sambil nunggu itu tidak di ruang tunggu tapi di ruang khusus. Nanti kalau pesawatnya sudah mau boarding diberitahu, ya, dapat makanan, minuman. Itu kalau pagi-pagi di bandara menyenangkan. Ya. Kemudian koper saya itu dapat prioritas, ya, jadi keluar duluan. Wah itu enak. Ya, itu loyalitas konsumen dihargai dengan cara seperti itu. Nah, jadi membangun basis konsumen, ya. Ini memiliki basis konsumen mudah menarik konsumen lain. Misalnya, ya, seperti sekarang. Kalau Anda lihat instant messaging atau pesan instan yang Anda gunakan apa? Sebagian besar mungkin pakai Line atau ada yang pakai Telegram. Kenapa kok pakai itu? Karena teman-teman, keluarga, kerabat Anda sebagian besar pakai itu. Kalau tidak, Anda nggak akan pakai itu. Maka konsumen besar ini bisa menarik konsumen baru. Ya. Nah, ini biasanya kemudian salah satu strateginya adalah dengan meraih konsumen yang memiliki pengaruh besar, selebritis, influencer, gitu ya. Wah, itu followernya sekian juta, jadikan brand ambassador. Wah, itu terkenal, jadikan brand ambassador. Hanya saja, kalau menjadikan brand ambassador, ini harus hati-hati. Karena yang namanya selebritis itu punya kecenderungan untuk membuat sensasi. Entah dengan hal-hal yang positif, ya misalnya menang ini, menang itu, filmnya laris, sinetronnya laris, atau iklannya banyak, itu positif. Tapi bisa juga mereka buat sensasi dengan cara yang negatif. Punya perseteruan dengan orang tertentu, berkelahi, mabuk-mabukan di jalan, atau tak kecelakaan karena mabuk, atau video pornonya beredar, seperti itu, bisa berbahaya bagi produk kita. Maka kalau nanti Anda akan merekrut endorser selebritis, hati-hati ya. Harus dilihat selebritis itu gimana. Kalau mereka punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal negatif demi meraih popularitas dan sensasi, ya, padahal produk Anda itu image-nya atau citranya, yaitu adalah produk yang untuk orang baik-baik, Anda bisa menjadi bumerang. Dulu pernah ya, zaman dulu sekali. Luna Maya itu menjadi brand ambasadornya untuk Lux dari Unilever. Lux itu selalu memilih wanita-wanita yang cantik, anggun, dan berkesan elegan, baik-baik. Gitu ya. Tapi kemudian video pornonya Luna Maya beredar. Nah, langsung saja oleh Unilever jadi cut. Dan itu saya kenal PR-nya Unilever pada waktu itu mereka pusing banget gitu. Waduh, gimana ini gitu ya. Kita dulu di Amerika Serikat ada zaman tahun 90-an itu pemerintah Amerika Serikat menggalakkan perang terhadap narkoba, gitu kan. Yang itu komandannya adalah istri Presiden Amerika Serikat Nancy Reagan pada waktu itu. Dan mereka merekrut banyak selebritis, termasuk 2 selebritis yang pada waktu itu digemari oleh anak muda. Dan ternyata kedua selebritis ini pecandu narkoba, bubar, gitu ya. Maka hati-hati. Nah, tapi konsumen saja itu tidak cukup. Kita harus bisa mempertahankan konsumen, yaitu dengan login tadi. Kenapa? Mempertahankan konsumen itu jauh lebih murah daripada meraih konsumen baru. Biaya untuk meraih konsumen baru itu 3 kali lipat daripada biaya untuk mempertahankan konsumen. Ya. Nah, jadi Anda bisa menjual program loyalitas dan diskon. Wah, untuk kalau pegang kartu anggota diskon tambahan 5% misalnya. Bisa juga dengan jual produk pelengkap, misalnya beli kendaraan gratis servis sampai 100.000 km misalnya. Cukup bayar oli saja. Lalu juga manfaatkan basis konsumen untuk negosiasi dengan pemasok atau partner bisnis. Seperti tadi contoh saya adalah Gojek.
Karena Gojek itu pelanggannya banyak, mereka bisa negosiasi. Merchant sebagai merchant gitu ya, toko itu terima pembayaran pakai GoPay misalnya, atau OVO atau apapun gitu ya. Bisa juga dengan mencari sumber pemasukan alternatif, misalnya pakai langganan, iklan, gitu ya. Dan meningkatkan biaya mencari informasi produk pengganti. Nah, dengan mempertahankan pelanggan setia ini, misalnya penggemar produk Apple yang rela kemah untuk di luar toko untuk dapat produk Apple terbaru, nah ini kita bisa meraih keuntungan. Ya, karena konsumen yang loyal itu akan membeli lagi di masa depan. Meskipun tadi saya bercanda mengenai peti mati ya, tapi kalau pelayanannya baik, nanti ada, ya tentunya tidak ada yang berharap sih, tapi kalau pelayanannya baik dan kemudian si pembeli itu nanti ada duka cita lagi di keluarganya, kemungkinan dia akan kembali ke tempat kita untuk membeli peti mati. Jadi sebetulnya ini berlaku juga untuk pedagang peti mati atau nisan, gitu. Tapi ya tentunya ya tidak baik kalau kemudian ya sudah saya murai untuk coba besok jadi langganan ya, berarti mendoakan orang mati ya. Oke, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Ada hal yang belum jelas? Ya, jadi login, mengunci konsumen. Caranya bagaimana? Satu tentunya adalah supaya produk kita memuaskan mereka, atau layanan kita memuaskan. Jadi mereka, kalau Anda itu sudah cukup dengan satu produk, Anda tidak akan berpaling ke produk yang lain. Tapi ya, seperti kita tahu, konsumen itu macam-macam. Kadang, meskipun produk kita itu bagus, berfungsi dengan baik, harganya masuk akal, orang bosen, lalu pindah ke yang lain. Cari variasi. Nah, maka kita harus antisipasi. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian kuliah kita hari ini. Ya, terima kasih sudah hadir. Selamat belajar dan semoga sukses dengan ujian tengah semester Anda. Ya. Nanti kalau ada kesulitan pada saat menjelang ujian tengah semester, kabari saya. Ya, nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Saya tidak berjanji akan membantu atau apapun, tapi kita lihat kesulitannya. Kalau misalnya kesulitannya adalah situs kuliah down, ya nanti kita cari alternatif. Ya. Oh ya, sebelum saya lupa, mungkin tidak berlaku untuk, tapi kemarin saya ada kasus di Fakultas Ekonomi ya, ada mahasiswa itu yang mengumpulkan tugasnya ditolak, gitu ya. Dan dia sudah menghubungi saya kaget. Jadi batas waktu pengumpulan tugasnya itu jam 12, sekitar jam 11:15, masih cukup waktu. Dia menghubungi saya mengatakan, Pak, saya nggak bisa mengumpulkan tugas, ditolak. Saya bingung, kok ditolak kenapa? Filenya terlalu besar kali. Enggak Pak, filenya nggak sampai 1 mega gitu kan. Kecil itu, karena saya set batasnya itu sampai 10 mega. Kenapa? Gitu kan. Saya lihat waktunya juga masih. Koneksimu mungkin, wah, dia sudah ganti koneksi 2 kali. Satu koneksi internet rumah, satu koneksi seluler, tetap tidak sukses. Dah. Sampai akhirnya saya juga bingung, saya coba upload tugas, bisa, gitu loh, nggak ada masalah. Bahkan yang saya upload itu besarnya 5 mega, nggak ada masalah. Kenapa? Gitu kan? Baru kemudian setelah agak lama terungkap, mahasiswa saya itu tinggalnya di Minahasa Utara, masuk wilayah waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau jam 11:15, menurut komputer dia itu sudah jam 12:15, sehingga sudah telat. Sedangkan kalau kita di sini kan waktu Indonesia Barat, itu servernya kan saya set untuk tugas itu server menggunakan waktu Indonesia Barat. Ya. Nah ini, kalau nanti Anda berada di wilayah waktu di luar waktu Indonesia Barat, ya, yaitu WITA atau WIT, harap diingat perbedaan waktu. Ya. Oke. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa nanti setelah ujian tengah semester. Selamat pagi.